Assalamualaikum Ibu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Bu Farida? Alhamdulillah luar biasa. Wah, semangat sekali ya. Sepertinya Ibu mau memulai KBM nih. Mau masuk kelas berapa nih Bu? Kebetulan hari ini jadwal saya adanya di kelas 10G. Oh, 10G ya. Ibu maaf izin sebentar ya. Boleh. Sebelum Ibu memulai KBM nanti, saya mau ada beberapa pertanyaan sih untuk praobservasi ini ya. Hari ini saya mau menanyakan nih, Ibu kan akan masuk ke 10G. Kira-kira nanti materinya apa nih Bu? Kebetulan saya mau masuk materi atau melanjutkan hukum-hukum dasar kimia. Yang mana kemarin itu saya sudah mempelajari, anak-anak sudah belajar tentang hukum-hukum Lavoisier. Kemudian hari ini saya mau melanjutkan tentang hukum dasar kimia, yaitu hukum Avogadro dan hukum Gay-Lussac. Oh, tentang hukum-hukum Iya, dasar betul kimia ya Bu sekali. ya. Iya. Tujuan pembelajaran yang akan disampaikan apa nih Bu nanti? Tujuan mereka hari ini saya menyampaikan materi tentang hukum Gay-Lussac dan hukum Avogadro agar anak-anak nanti setelah mempelajari dapat mengamati, menyelidiki, menjelaskan serta mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari mengenai hukum Gay-Lussac dan hukum Avogadro. Oh, begitu ya. Ya. Jadi agar tujuan pembelajaran itu nanti dapat tercapai nih Bu, kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai itu nanti seperti apa Bu? Ranah yang saya ambil ada 3. Yang pertama ranah kognitif, di mana ranah kognitif ini anak dapat menyelesaikan soal-soal yang berhubungan atau soal-soal perhitungan yang berhubungan dengan Avogadro dan hukum Gay-Lussac. Sedangkan ranah afektif, anak-anak itu dapat nanti bekerja sama, berkolaborasi, berkomunikasi sehingga menciptakan karakter anak itu sebagai siswa yang bertanggung jawab, kemudian siswa yang jujur dan berkomunikasi dengan baik. Sedangkan ranah psikomotorik, anak-anak nanti terampil dalam melakukan percobaan-percobaan yang mengenai hukum Gay-Lussac dan hukum Avogadro. Oh, seperti itu ya. Ya, betul. Jadi ada 3 ranah nih yang Ya. untuk area pengembangannya ya. Ada ranah kognitif, afektif afektif, dan psikomotorik ya. Nah, kira-kira agar semua ranah itu tujuan pembelajaran pada 3 ranah itu dapat tercapai nih sesuai harapan Ibu, nantinya strategi apa yang akan Ibu persiapkan? Strategi yang akan saya persiapkan, pertama-tama saya akan menampilkan mengenai PPT mengenai hukum Avogadro dan hukum Gay-Lussac. Nanti saya jelaskan secara sepintas. Kemudian setelah saya menjelaskan, nanti saya membentuk kelompok eksperimen untuk membentuk 4 kelompok eksperimen. Nah, kemudian saya bagikan RKPD. Setelah itu saya menjelaskan secara terperinci langkah-langkah yang akan dilakukan anak-anak dalam melakukan eksperimen hukum Gay-Lussac dan hukum Avogadro. Setelah itu mereka melakukan diskusi dan saya akan membimbing mereka dalam diskusi. Selanjutnya mereka akan bereksperimen dan melakukan presentasi hasil percobaan mereka di depan kelas. Jadi begitu ya. Ya, seperti itu. Jadi anak-anak itu akan diajak praktikum ya Bu ya. Praktikum, ya, betul. Iya. Oke Bu, ini saja untuk sementara ini mau ditanyakan. Izin ya Bu ya, nanti saya mau melihat pembelajaran Ibu di kelas. Wah, saya tidak sabar nih, semoga semua strategi pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan ini dapat terlaksana ya Bu ya dengan baik. Oke Bu, terima kasih untuk wawancaranya praobservasi ini. Selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana keadaannya? Baik anak-anak, pada pagi hari ini bertemu lagi sama Ibu. Kita pada mata pelajaran kimia. Untuk memulai ini alangkah baiknya kita pertama-tama sekali memulainya dengan membaca doa. Kita bisa membaca doa sedikit. Silakan. Maka teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
demi kita semangat kita pada hari ini, sebaiknya sebelum kita memulai pelajaran, kita harus menyanyikan satu lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Siapa yang bisa memimpin? Silakan. Ya, semangat ya anak ya hari ini. Jadi kita harus benar-benar harus kita menjadi menanamkan jiwa kita sebagai patriot bangsa atau jiwa nasional kita pada Indonesia. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan, makasih ya. Hukum dasar atau hukum dasar dunia yang banyak kita pelajari sudah beberapa ada hukum yang telah dijelaskan kemarin. Apa saja? Siapa yang bisa tahu apa yang kita pelajari? Hukum Dalton, Lavoisier, Gay-Lussac, Avogadro. Kemarin kita sudah belajar hukum Dalton dengan hukum Lavoisier. Nah, kita akan pada hari ini akan belajar tentang hukum Gay-Lussac dan hukum Avogadro. Nah, pada hari ini Ibu menampilkan ada poin-poin. Kita pelajari terus sekali lewat apa itu namanya hukum budaya yang sudah kita pelajari. Nah, hukum-hukum dasar kimia kemarin sudah kita pelajari, adanya hukum Kalamasa, hukum ke perbandingan tetap, hukum kota berganda, hukum Gay-Lussac, dan hukum atau hipotesis Avogadro. Yang ini sudah kita pelajari kemarin. Sekarang pada hari ini kita akan belajar tentang hukum Gay-Lussac dan hipotesis Avogadro. Lanjut, Lavoisier sudah kita pelajari perbandingan tentang hukum Dalton sudah, sekarang kita pelajari tentang hukum Gay-Lussac atau hukum perbandingan volume. Hukum perbandingan volume dikemukakan oleh Joseph Gay-Lussac. Jika diikut pada suhu dan tekanan sama, volume gas bereaksi dan gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat yang sederhana. Itu merupakan hukum Gay-Lussac. Sedang di sini tadi ada dijelaskan perbandingan adanya hipotesis juga Avogadro, di mana hipotesis Avogadro pada P dan P yang sama, semua gas berbanding sama, memiliki jumlah molekul yang sama. Sedang perbandingan volume gas-gas yang merupakan perbandingan jumlah molekul yang terlibat dalam reaksi. Jadi ada tiga perbandingan. Pertama perbandingan volume A dan B, yang kedua perbandingan molekul A dan B, dan yang ketiga perbandingan koefisien. Nah, di sini Ibu telah menyiapkan yang namanya peralatan kita untuk praktek Gay-Lussac, dan satu lagi adalah praktek Avogadro. Ya, ini Avogadro. Nah, siapa yang tidak punya Avogadro? Gay-Lussac, situ Avogadro. Pada Gay-Lussac itu nanti kalian di sini sudah disiapkan ada, kita akan belajar ya, yang namanya perbandingan Gay-Lussac dan Avogadro, ya, di mana ini perbandingan Gay-Lussac kalian kita gunakan lidi, air, warna, air, dan piring. Nah, untuk perbandingan yang namanya perbandingan Avogadro, ya, kalian gunakan cuka, kemudian botol, ada lagi balon, dan ini adalah soda. Untuk praktikum ini nanti kita akan belajar bersama-sama. Kalian harus membentuk suatu kelompok untuk pelajari. Kita kasih LKPD-nya. Nanti LKPD ini kalian pelajari, kalian bisa praktek. Semuanya ada tulisnya di sini. Paham? Silakan bentuk kelompok.
disiapkan untuk praktikumnya. Jadi masing-masing kalian boleh mempraktekkan. Siapa yang mendapatkan hukum gaya rusak? Hukum hukum Avogadro? Tim Avogadro silakan praktek mengenai Avogadro sesuai bahan sudah disiapkan. Kemudian kalian bisa lihat di LKPD-nya, jawab ada kasusnya di sini mengenai Avogadro, sedangkan yang gaya rusak di situ ada kasus juga mengenai gaya rusak. Silakan kerjakan untuk kelompok sebelah sana. Siapa yang memimpin? Intan ya, sini. Ya, sebelah sini siapa? Angga. Sebelah sini. Silakan. Nanti dan presentasinya nanti sesuai. Artinya lapor yang buat itu sesuai yang kalian senangi. Di sini kan banyak ya. Nanti laporannya terserah ya. Kalian hobi aku hobi gambar itu udah. Laporannya sesuai gambar. Aku cari-cari nanti catat-catatnya menggunakan catat. Ataupun yang menggunakan Canva. Bu, aku bikin laporan menggunakan Canva boleh. Bu, kami nak ini deh bu, kami nulis menggunakan cara ini deh boleh. Terserah. Yang penting ilmunya masih dapat. Menarik ya, menarik ya. Bisa mati ya? Boleh. Terus kalau airnya lebih banyak, apakah dia memenuhi ini? Kira-kira. Iya. Coba lagi. Penuh kan? Mau bikin bu, kami mau bikin poster, boleh? Yang ini ya, boleh. Yang bu, aku bikin poster tuh boleh. Bu, aku mau ini. Berapa itu? Enggak lah. Oh, begini. Begini dikit.
Ini nak bolong. Ini anakku. Gagal. Kita lagi sudah jadi lagi. Sudah. Yang ini bolong. Nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdirinya kami di sini karena untuk mempresentasikan hasil kerjasama kami praktek mengenai hukum Avogadro. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi di sebelah kanan saya ada yang Iksan Toha dan Ilham Ardiansyah. Saya sendiri Naura Sakila Meran, dan sebelah kiri saya Regina, Putri Anggraini, Kalista Nadia Putri, dan Riani Gebrika Sari. Baiklah, untuk materi pertama yaitu rumus dari hukum Avogadro akan dibacakan oleh Putri Anggraini. Jadi, cara matematis hipotesis Avogadro dapat ditulis dalam bentuk koefisien gas A dibagi koefisien gas B sama dengan jumlah molekul gas A dibagi jumlah molekul gas B sama dengan volume gas A dibagi volume gas B. Baiklah, terima kasih Putri. Kemudian untuk alat dan bahan akan dibacakan oleh Regina. Soda A, air rendah, botol aqua, balon. Lanjut, untuk langkah-langkahnya akan dibacakan oleh Kalista Nadia Putri. Langkah-langkah yang pertama ialah 1. Tuangkan air cuka ke dalam botol kosong sebanyak 15 sendok makan. 2. Lakukan berulang sampai ketiga botol air cuka tersebut memiliki volume yang sama rata. Ketiga, masukkan soda puree ke dalam balon. Balon A berisi 1 sendok makan soda, balon B 2 sendok makan soda, dan balon C 3 sendok makan soda. Keempat, lalu masukkan ujung balon ke dalam bibir botol. Lakukan secara bersamaan pada setiap botol A, B, dan C. Dan terakhir ialah lihat reaksi yang terjadi namun akan selesai. Baiklah, jika kita selesai melakukan langkah-langkah tersebut dan balon-balon tersebut akan mengembang seperti contoh di sebelah ini. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya Regina. Perkenalkan, saya Regina Putri. Jadi, kenapa balon itu bisa membesar? Kenapa? Maksudnya begini, kenapa balon, 3 balon itu ada perbedaan? Ada yang kecil, ada yang besar, sama ada yang. Terima kasih Lintan atas pertanyaannya. Jadi balon tersebut beda-beda karena di balon A kami memasukkan soda kue itu hanya sebanyak 1 sendok. Sedangkan di B kami memasukkannya sebanyak 2 sendok dan di C sebanyak 3 sendok. Sehingga yang di C lebih besar mengembangnya dibandingkan yang beda. Jelas? Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari tim Keilusa akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang telah dilakukan tadi. Pertama-tama kami akan memperkenalkan
Saya Nurlitan Purnawan Putri sebagai moderator. Di samping saya Kira Fairul Sinaya, Suci Ramadini, Nadia Nur Anissa, Angelica Cleopatra, Muhammad Fahri Ramadan, Muhammad Ahdan Al-Hafiz, Cynthia Yuni Rahmawati, dan Laura Hairani, dan yang terakhir Desifa Asmaul Azima. Inilah presentasi dari kami. Hukum gaya rusak akan dibacakan oleh Laura Hairani. Baik, hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac adalah salah satu dari dua hukum yang dikemukakan oleh Joseph Lewis Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac berbunyi pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas-gas yang bereaksi dan hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Alat dan bahannya. Cynthia akan membacakan alat dan bahan dari reaksi kami. Jadi alat dan bahan yang kita gunakan yaitu gelas bening, piring, lilin, air mineral, pewarna, dan yang terakhir korek api. Langkah-langkahnya akan dibacakan oleh Kira Fairul Sinaya. Yang pertama, letakkan lilin di atas piring. Kedua, hidupkan lilin menggunakan korek. Tiga, masukkan air ke dalam piring sebelumnya. Keempat, tambahkan dua makanan dan duduk. Terakhir, tutup menggunakan gelas. Inilah hasil dari praktek kami. Jadi kesimpulannya, karena api di dalam gelas kadar oksigen yang kecil, maka api akan redup. Molekul oksigen yang hilang karena proses pembakaran menyebabkan tekanan udara di dalam gelas mengecil. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Intan Anissa. Saya dari kelompok Avogadro ingin bertanya, kenapa airnya bisa menaik saat lilinnya mati? Apa penyebabnya? Karena jadi airnya tuh bisa naik karena adanya tekanan dari oksigen kadar oksigen yang sudah mengecil. Jadi dari ruang tertutup itu dia jadi bisa naik ke atas. Jelas. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan dan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang laporan hasil percobaan kami yaitu tentang praktis Gay-Lussac. Sebelum itu, izinkan kami perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Delia Saputri. Di sini saya sebagai moderator dan di sebelah saya ada Muhammad Hafiz Muafi, M. Arya Sauki, Abiasa Alendra Wijaya, Wahyu Pratama, M. Rafif Azizindiro, Muhammad Aidil Fikri, dan juga ada Sabina Aditya Niko. Nah, teman-teman, jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil praktik Gay-Lussac yang kami lakukan tadi. Itu materi yang pertama akan dibacakan oleh Muhammad Hafiz. Jadi hasil percobaan praktik Gay-Lussac, setelah kami melakukan percobaan praktik Gay-Lussac, kami mengamati percobaan ini dan kami melihat adanya tekanan gas meningkat secara proporsional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini dari kelompok percobaan praktik Gay-Lussac akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang hasil percobaan kami. Sebelum itu izinkan kami perkenalkan diri. Saya Adelia Saputri sebagai moderator. Di sini ada Hafiz Muafi, M. Arya Sauki, Abiasa Alendra Wijaya, Wahyu Pratama, M. Rafif Azizindiro, dan Muhammad Aidil Fikri, dan juga ada Sabina Aditya. Yang pertama kami akan menjelaskan dulu tentang hasil praktik Gay-Lussac kami, yang dimana kami sendiri membuatnya dalam bentuk poster. Oke, materi yang pertama akan dibacakan oleh teman saya. Jadi setelah kami melakukan percobaan praktik Gay-Lussac, kami mengamati percobaan ini dan kami melihat
adanya tekanan gas meningkat secara proporsional terhadap suhu gas dengan tetap mempertahankan volume yang konstan. Nah, itu dari hasil dari praktik geologi kami. Sebelum itu teman-teman ada yang tahu nggak sih apa perbandingan volume hidrogen, oksigen, dan air pada percobaan 1 sampai percobaan 5 yang kami lakukan? Apakah merupakan perbandingan yang sama? Untuk jawaban lebih lanjut lagi dan lebih jelas itu akan dijelaskan oleh Arya. Jadi gini nih teman-teman, setelah kami melakukan percobaan geosak sampai 5 kali percobaan, ternyata hasil percobaan ini perbandingannya tidak selalu sama. Perbandingan volume gas tersebut bergantung pada kondisi khusus masing-masing percobaan. Jadi dalam percobaan yang berbeda, perbandingan volume hidrogen, oksigen, dan air dapat bervariasi bergantung pada faktor-faktor tersebut. Sampai di sini buat teman-teman sekalian, apakah yang ada yang ditanyakan atau kurang jelas? Silakan. Bertanya, silakan. Oke, mungkin sampai sini saja presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, tadi sudah kita lakukan praktek langsung, kalian sudah melakukan percobaan dan masing-masing kelompok sudah mempresentasikan. Ada yang membuat tadi presentasinya membentuk Canva, sedangkan yang tadi ada yang membentuk software. Jadi kita boleh. Jadi intinya kalian dalam laporan ini boleh berkarya. Mau buat laporan seperti apa, jadi membentuk apa, seperti apa yang kalian senangi. Jadi laporannya saya terima nanti dikirim lewat WA Ibu, ya bisa. Nah, sebelum kita mengakhiri, kita akan menarik kesimpulan dulu hasil praktek kita. Yang pertama pada hukum Gay-Lussac. Siapa yang bisa menyambut kesimpulan? Ya, Intan silakan Kak. Jadi, hukum Gay-Lussac pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas-gas yang bereaksi dan hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Nah, itu hukum Gay-Lussac. Artinya pada hukum Gay-Lussac itu pada volume perubahan gas itu akan selalu diikuti dengan adanya tekanan dan suhu. Ya. Oke, selanjutnya Avogadro. Silakan. Siapa? Silakan. Perkenalkan, nama saya Calista Nadia Putri. Gas-gas yang memiliki volume yang sama, pada suhu dan tekanan yang sama memiliki jumlah molekul yang sama pula. Artinya pada hukum Gay-Lussac berarti menunjukkan semuanya harus sama, ya. Volumenya sama, pembentukannya sama, berarti perbandingan tetap sama seperti itu. Paham sampai di sini? Paham. Biarkanlah para akhiri. Besok kita bertemu selanjutnya, materi selanjutnya, dan jangan lupa tugas-tugas kalian yang sudah kalian buat kirim melalui WA, ya. Akhir kata ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi kita ya. Kita ketemu di sini lagi. Tadi pagi kan kita sudah berbincang-bincang sedikit ya, Bu ya, dalam wawancara praobservasi. Kemudian saya juga sudah mengikuti Ibu, mendampingi Ibu pada saat Ibu melaksanakan KBM di kelas 10G pagi tadi. Nah, setelah melakukan kegiatan pembelajaran tadi pagi, apa nih, bagaimana perasaan Ibu? Sudah pasti saya bahagia, senang karena materi yang saya sampaikan sudah terlaksana dan tujuan yang saya inginkan untuk mengenai materi-materi yang saya sampaikan alhamdulillah sudah saya berikan dan tercapai walaupun itu belum sempurna. Iya, iya Bu ya. Jadi senang ya Bu ya? Iya, pasti senang. Kita ini kan mau bincang-bincang nih Bu setelah dilakukan supervisi pagi tadi ya. Apa yang ingin Ibu dapatkan dari perbincangan kita siang ini? Yang pengen saya dapatkan itu adalah refleksi
kemudian tindak lanjut hasil saya mengajar tadi pagi. Jadi kepengennya ada refleksi, ada tindak lanjut sehingga kedepannya saya akan mengajar lebih baik lagi. Iya, jadi sama-sama kita Iya. akan merefleksi ya Bu ya Iya, kegiatan betul. pembelajaran Ibu tadi pagi, kemudian kita cari tindak lanjutnya ya Betul. sama-sama ya. Iya, betul. Nah, jika pembelajaran yang sudah Ibu lakukan tadi diposisikan dalam skala 1 sampai 10, Ibu merasa pembelajaran Ibu tadi sudah berada di posisi yang mana, Bu? Posisi yang mana ya? Mungkin saya perkirakan karena melihat dari modul saya, rancangan saya sudah terlaksana, mungkin saya bisa ambil skala 8 kali ya. 8. Iya. Sudah baik sekali itu ya. Apakah di dalam melaksanakan pembelajaran tadi Ibu menemui kendala atau hambatan? Ada. Setiap kita mengajar pasti sudah ada kendala, ada hambatan yang kita temukan dalam proses KBM. Kalau boleh tahu kendala apa nih yang Ibu rasakan tadi? Kalau yang tadi saya rasakan saat eksperimen, saya kendalakan masih ada anak-anak yang kurang mengikuti, artinya kurang fokus, masih ada bermain beberapa anak, sehingga tidak fokus dalam melaksanakan praktikum atau KBM saya ngajar tadi. Oh Itu begitu, yang- itu kendalanya Bu Iya, ya. Masih ada beberapa saja Iya, yang anak-anak masih pada bermain. yang bermain. Nah, kalau begitu Bu, apa nih rencana Ibu ke depan untuk mengatasi kendala yang seperti ini? Nah, untuk kedepannya setelah saya melihat atau menemukan kendala yang saya hadapi dalam proses, sepertinya saya mau mencari atau menggunakan metode-metode lain yang akan saya ngajar ke depannya nanti, metode-metode yang dimana nanti agar lebih asik dan anak lebih fokus dan lebih enak mengikuti pelajaran saya. Oh, Itu seperti saya, itu iya. ya. Jadi metodenya yang akan Metodenya lebih saya dikembangkan akan lagi. kembangkan lagi. Iya. Kapan nih Ibu akan melaksanakannya? Secepatnya biar lebih baik lagi ya, jadi mungkin insya Allah kedepannya saya akan mencari metode itu lebih cepat, lebih Oh, baik. jadi akan Iya. dilaksanakan pada Pada pertemuan pekan depan pekan ya. depan. Seperti itu. Oke. Siapa dan apa Bu yang akan membantu Ibu nanti dalam melakukan perbaikan pembelajaran ini? Kalau untuk perbaikan pembelajaran, saya kayaknya lebih mencari berdiskusi sama teman sejawat. Iya. Ataupun kebetulan di SMA kita ada yang tim MGMP mata pelajaran. Nah, mungkin kayak diskusi, share atau berbincang atau bagaimana nanti seperti sama teman-teman MGMP atau teman sejawat. Iya benar sekali ya Bu ya. Kalau kita sering diskusi dengan teman kan nanti dapat referensi ya, mendapatkan inspirasi. Kira-kira metode apa yang tepat ya di kelas Iya, itu. Ya, oke Bu. Baik sekali sudah pembelajarannya. Terima kasih. Saya senang sekali mendengarnya. Semoga nanti pembelajaran ke depan bisa lebih baik. Saya ingin menunggu kabar dari Ibu Farida nih. Pembelajaran pekan depan itu sudah lebih asik ya. Iya. Semua siswa sudah terlibat aktif. Terima kasih Bu Farida atas sama-sama. wawancara dan bincang-bincangnya siang ini. Terima kasih Bu Farida. Ya, sama-sama.